Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu lagi hari ini dengan saya, Irma, dan narasumber kita pada hari ini, Bapak Anjar Pratama, Sekretaris Bapperida Kabupaten Bandung. Nah, hari ini kita akan diskusi sedikit nih mengenai core value berakhlak. Apa sih sebenarnya core value berakhlak ini? Nah, untuk bisa tahu gambarannya seperti apa, nah ayo kita tanyakan langsung nih kepada narasumber kita. Ya, Assalamualaikum Pak Anjar. Waalaikumsalam, Bu Sehat Pak? Ir. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Tetap semangat ya Pak Semangat dong, tetap menjalankan tugas semangat. hari ini ya. Siap. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya core values berakhlak itu apa sih? Oke. Sebetulnya gini, core value berakhlak ini adalah bagian dari nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Bagaimana kita melakukan pelayanan pada masyarakat untuk bisa menunjang pada kinerja organisasi. Jadi memang di sana kita dituntut untuk berorientasi pelayanan, gitu ya, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini nilai yang harus dimiliki seorang ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga apa yang kita lakukan dan pemerintah canangkan itu bisa dicapai dengan baik, efektif, efisien, dan juga tepat sasaran. Itu mungkin secara garis besar core value ini diperlukan untuk ditanamkan sebagai bagian dari prinsip seorang ASN, baik PNS atau P3K dalam melayani masyarakat. Itu mungkin Bu Ir. Iya betul. Jadi tadi ada beberapa poin penting ya Pak ya, nilai-nilai yang harus dianut ya mungkin untuk ASN dalam menunjang tugas pelayanan kepada publik gitu. Oke, nah tadi saya dengar ada salah satunya tadi adalah berkaitan dengan orientasi pelayanan. Nah sebenarnya kalau Bapperida itu kan bidang ranahnya perencanaan ya Pak ya. Nah kira-kira gimana ya penerapan pelayanan ini di Bapperida gitu? Jadi memang Bapperida ini satu lembaga koordinasi yang berfungsi untuk menjalankan fungsi staffing, Bu Ir. Jadi memang Bapperida tidak bersentuhan langsung terhadap masyarakat, tapi kami juga di Bapperida melakukan pelayanan terhadap perangkat daerah maupun partisipasi masyarakat. Jadi kami menjalankan fungsi partisipatif dalam proses perencanaan yang ini memang kami di Bapperida berorientasi pada pelayanan, yaitu menjalankan fungsi Bapperida sebagai lembaga koordinasi, bagaimana berkomunikasi dengan perangkat daerah, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat untuk membangun satu perencanaan yang komprehensif, gitu. Yang akhirnya ini kita perlu fokus bagaimana perencanaan yang kita susun itu betul-betul bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu mungkin Bu Ir. Betul-betul Pak. Oke, jadi ternyata dalam penyusun perencanaan juga kan kalau biasanya yang suka jadi masalah tuh koordinasi mudah diucapkan, tapi ternyata sulit diterapkan. Nah ya mungkin dengan menerapkan nilai-nilai tadi yang Bapak sampaikan, kita harapkan Bapperida benar-benar bisa dapat memberikan layanan kepada OPD dan masyarakat ya, sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang lebih baik. Begitu ya rekan-rekan ya. Nah, lalu kemudian saya juga tadi mencatat ada poin terkait akuntabel nih. Nah, sebenarnya akuntabel itu gimana ya? Nah, kira-kira ini penting memang akuntabilitas ini bagi proses nilai-nilai di seorang ASN ataupun perangkat daerah di Bapperida gitu ya. Misalkan kita dalam menjalankan tupoksi sebagai seorang ASN itu perlu menerapkan akuntabilitas. Kita zaman sudah digitalisasi, Bu Ir. Jadi memang proses seluruhnya betul-betul harus akuntabel, terukur. Kami juga menyusun baik RPJMD, RKPD, RPJP. Ini harus bisa diukur kinerjanya, terutama terhadap target-target yang kita rumuskan dalam sebuah proses perencanaan, sehingga kinerja yang kita canangkan betul-betul bisa dicapai dan bisa diawasi
Nanti juga masyarakat akan bisa menilai bagaimana ketercapaian kinerja baik Bapprida sebagai organisasi ataupun Bapprida berkontribusi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. Karena memang awal mula perumusan sebuah kinerja pemerintah daerah di kita. Jadi bagaimana akuntabilitas ini dijunjung tinggi sehingga kinerja-kinerja yang kita canangkan atau pemerintah canangkan melalui visi misi bupati ini betul-betul bisa terukur keberhasilannya. Begitu mungkin Bu. Iya, oke. Nah, mungkin kalau tadi terkait kinerja ya Pak ya. Nah, bagaimana kalau misalnya akuntabel ini dalam hal keuangan? Nah, karena kan sekarang menjadi sorotan di masyarakat juga ya. Bagaimana pemerintah harus akuntabel dalam hal keuangan. Nah, kira-kira kalau implementasinya di Bapprida terkait pengelolaan keuangan seperti apa Pak? Betul, jadi memang akuntabilitas ini bukan hanya sisi aspek kinerja, tapi memang sisi aspek keuangan ini menjadi wajib. Kami seorang birokrat harus betul-betul memahami bagaimana penggunaan anggaran yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Artinya akuntabilitas di sini seluruh proses keuangan baik dari perumusan, perencanaan, penatausahaan sampai pelaporan pertanggungjawaban. Ini harus betul-betul sesuai dengan mekanisme dan real dilaksanakan. Nah ini pengawasan ini yang memang terus kita tingkatkan, terus kita budayakan terhadap seluruh perangkat daerah, bukan hanya di Bapprida, karena Bapprida ini punya fungsi bagaimana mengendalikan, melakukan pengendalian terhadap proses pembangunan yang ada. Artinya anggaran-anggaran yang di perangkat daerah itu harus betul-betul dipastikan efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Ini juga menjadi bekal kita bahwa sisi akuntabilitas keuangan itu mutlak harus sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Itu mungkin, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut terkait ini ya Pak, tentang kompeten. Nah, sekarang kan dengan apa namanya berbagai tantangan ya yang kita hadapi, isu-isu yang ada di masyarakat, mau tidak mau menuntut kompetensi yang baik gitu ya dari para ASN. Nah, kira-kira kalau di Bapprida sendiri seperti apa nih Pak untuk upaya-upaya meningkatkan kompetensi? Nah, kita betul itu sangat penting karena Bapprida ini harus respon dan peka terhadap persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, sehingga peningkatan kompetensi ASN di Bapprida ini menjadi sangat penting. Bagaimana kita mengupdate skill, soft skill, staf, pelaksana, strukturnya agar bisa menyesuaikan dengan keadaan. Karena situasi kondisi saat ini, pemecahan persoalan itu benar-benar dinamis. Artinya kompetensi diri yang memang dimiliki oleh seorang ASN ini harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman. Contoh kecil lah, sekarang sudah zaman digitalisasi. Jadi artinya kita harus mampu memahami bagaimana mengelola satu persoalan ini dari sisi penyelesaian digitalisasi. Karena banyak yang memang secara digital ini kita bisa efisienkan, terus juga kita bisa tingkatkan akuntabilitasnya, sehingga transparansinya lebih terjaga. Nah ini kami selalu rutin mengupgrade bagaimana pemahaman terkait perencanaan, bagaimana pemahaman terkait penyusunan pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk seluruh pegawai Bapprida ini terus diupgrade tiap tahun supaya kita tetap bisa memperluas wawasan jangkauan terhadap berbagai persoalan, merespon keinginan masyarakat yang saat ini masyarakat inginnya instan, Bu Ir. Jadi ketika ada persoalan itu lapor, pengennya langsung. Nah ini kan juga menjadi tantangan kita di birokrat untuk bisa merespon itu dengan secepat mungkin. Karena masyarakat sekarang, masyarakat digital, saya kira keinginannya, ekspektasi terhadap pemerintah ini cukup tinggi dan harus mampu dijawab oleh kita sebagai
pegawai Baprida ataupun pegawai pemerintah daerah. Ya, Itu mungkin Bu. Nah, kira-kira kalau saat ini kompetensi apa ya Pak yang kira-kira paling dibutuhkan nih oleh ASN lingkup Baprida nih untuk menunjang kinerja mereka? Dan apakah biasanya dilakukan di internal Baprida atau mungkin ada kerjasama gitu dengan pihak-pihak lain? Oke. Jadi memang di Baprida ini kita betul-betul harus mengembangkan kompetensi. Kita memiliki fungsi perencanaan, riset dan inovasi, ini yang menjadi tumpuan. Bagaimana kita merumuskan satu kebijakan pemerintah daerah yang berdampak terhadap masyarakat. Yang jelas kita bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan juga mengimplementasikan visi-misi kepala daerah. Nah, dalam pengembangan kompetensi ini kita selalu bekerja sama dengan perguruan tinggi, Bu Ir. Kadang kita dengan Bappenas gitu ya untuk peningkatan kompetensi para perencana yang ada di kita. Juga Unpad, ITB untuk bagaimana pengembangan riset dan inovasi ini dikaitkan dengan kontribusi terhadap penyusunan perencanaan. Sehingga perencanaan yang kita susun betul-betul menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Pada pentingnya memang ini menjawab bagaimana mengimplementasikan, mempercepat atau terwujudnya visi misi Bupati dan juga program nasional. Ya, betul. Nah ini yang terus kita bisa setahun ini 2 sampai 3 kali kita lakukan upgrading dan itu menjadi hak dari masing-masing pegawai untuk dilakukan peningkatan kompetensi, dan ini di Baprida ini konsisten insya Allah terhadap itu terus untuk mendorong peningkatan kompetensi masing-masing pegawai di Baprida. Itu mungkin Bu Ir. Oke, berarti mungkin nanti kompetensi ini kaitannya dengan poin yang berikutnya ya, dengan adaptif ya. Jadi ketika selain dia harus punya kemampuan kompetensi yang baik dengan sesuai kebutuhan dinamika dalam pekerjaan dan juga kemudian tadi isu-isu yang ada di masyarakat, tapi juga harus adaptif dalam perkembangan ya, misalnya tadi ada menjadi bekal untuk melakukan adaptif tadi. Iya gitu. Nah, kira-kira kalau di Baprida sendiri terkait adaptif ini ada permasalahan nggak ya Pak? Misalnya apakah ada usia-usia pegawai ASN yang sudah cukup lanjut gitu ya? Ketika mereka harus beradaptasi dengan perubahan digitalisasi misalnya. Nah, kira-kira tuh upayanya seperti apa Pak? Nah, ini juga bagian penting. Memang tadi yang Bu Irma sampaikan bahwa kompetensi ini akan menjadi modal untuk melakukan adaptasi dengan mudah. Memang dengan tadi yang Bu Ir sampaikan bahwa kita ada beberapa generasi lah kira-kira gitu pegawai di kita. Yang dituntut harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ini yang dituntut melalui core value ASN berakhlak, ya, supaya apa yang terjadi itu bisa langsung direspon oleh ASN. Nah, contoh untuk adaptif ini memang kita selalu memberikan guidance, termasuk Pak Kaban juga selalu melakukan konsolidasi supaya informasi atau isu-isu yang terjadi di pemerintah daerah ini bisa disampaikan, dan kita juga akan membantu teman-teman mungkin di seluruh generasi pada pegawai Baprida ini untuk melakukan adaptasi, karena perubahan itu menjadi mutlak adanya, jadi kita harus siap dengan perubahan dan harus menerima perubahan karena kita birokrat ini menuju dynamic government, yang artinya kita itu harus bisa dinamis terhadap persoalan-persoalan ataupun perubahan-perubahan dalam sebuah organisasi yang menurut saya kita sudah sangat cepat ya Bu ya. Banyak perubahan-perubahan yang dituntut untuk bisa dilaksanakan, dan ini mungkin di awal-awal akan sedikit memaksa, tapi nanti setelah terbiasa saya kira ini menjadi budaya yang cukup penting gitu. Nah, terkait perubahan ini ya, artinya mungkin tidak lepas dari inovasi ya Pak.
Artinya ketika kita dituntut untuk bekerja lebih baik, bekerja lebih cepat, bersifat lebih tanggap dan sebagainya, mau tidak mau harus ada inovasi. Nah, kira-kira upaya-upaya atau upaya apa yang sudah dilakukan sejauh ini untuk mendorong supaya ASN di Bapperida ini memunculkan inovasi-inovasi mereka gitu, ya, Pak? Betul, penting bagi kita di Bapperida ini untuk bisa menggali inovasi, karena tadi yang Bu Irma sampaikan bahwa kecepatannya, keakuratan itu dibutuhkan dalam proses perencanaan. Jadi memang kami di Bapperida itu alhamdulillah budaya kami egaliter. Jadi kalau kita diskusi itu kita bebas dalam forum berdiskusi, menyampaikan pendapat. Itu kita tunjukkan dan teladani dari pimpinan. Pakaban juga ketika diskusi dalam forum juga mempersilahkan seluruh pegawai yang memiliki ide gagasan bisa kita diskusikan. Nah, ini menurut saya menjadi budaya yang cukup bagus di dalam organisasi Bapperida ini, sehingga sense of belonging terhadap lembaga itu pegawai kita makin tumbuh gitu. Betul. Jadi mereka juga merasa dihargai dan ketika bekerja dengan nyaman di kantor, saya kira inovasi, kreativitas itu akan muncul. Jadi kira-kira kami di Bapperida ingin menjadikan kantor itu menjadi nyaman dalam bekerja, juga ideal supaya tadi inovasi-inovasi yang dituntut untuk kecepatan dan ketepatan itu bisa muncul, Bu. Itu mungkin itu memang pesan Pakaban yang selalu disampaikan kepada seluruh pegawai untuk hayu kita bareng membangun kabupaten, membangun organisasi Bapperida untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat. Itu mungkin Bu. Sejauh ini apakah udah ada inovasi-inovasi digital atau apapun ya yang sudah pernah dihasilkan oleh Bapperida? Oke. Banyak sebetulnya teman-teman juga di seluruh bidang gitu ya, baik bidang perencanaan maupun bidang RIDA itu selalu melakukan inovasi. Jadi terkait dengan fungsi bidangnya, kalau kita bicara ada di bidang perencanaan ya ada 3 bidang dan 1 bidang koordinator PPE. Ini melakukan percepatan-percepatan dari sisi mekanisme penyusunan program ataupun penyusunan perencanaan. Juga kita ada inovasi yaitu Sidal Monep untuk melakukan bagaimana akuntabilitas tadi Bu Ir bisa kita jaga sehingga kinerja yang direncanakan itu bisa dikawal oleh bidang-bidang perencana. Evaluasinya gitu ya. Sehingga feedback terhadap evaluasi ini bisa cepat tadi. Karena kita kebutuhannya ingin cepat, akhirnya kita susun mekanisme dan lalui aplikasi yang bisa memberikan gambaran baik data ataupun informasi untuk perencanaan dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain juga kita punya bidang RIDA. RIDA juga sudah melakukan beberapa inovasi, salah satunya adalah pengendalian terkait dengan pembinaan inovasi di perangkat daerah. Karena kita memang menjadi koordinator untuk bagaimana mendorong atau menumbuhkan inovasi-inovasi di perangkat daerah. Banyak yang sudah dihasilkan, terutama kita kemarin sudah melaksanakan KIBB. Saya kira itu menjadi cukup inovatif ya untuk bisa men-trigger baik perangkat daerah ataupun masyarakat, karena di sana banyak kemarin ada SD, ada SMP gitu yang menang juara. Masyarakat juga kita apresiasi inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh masyarakat ataupun OPD, itu kita apresiasi dan kita bekali mereka untuk bisa berinovasi lebih baik lagi. Dan saya kira ini bisa men-trigger teman-teman yang lain di perangkat daerah dan masyarakat juga untuk hayu kita berinovasi agar mendapatkan hasil yang maksimal gitu Bu Ir. Iya betul. Iya, saya juga pernah mendengar Bapperida sudah ada salah satu inovasinya Apik ya kalau nggak salah ya. Apik, betul. Juga sudah diadopsi juga ya oleh rekan-rekan dari sudah kabupaten banyak, Pak. lain. Sudah banyak diadopsi dan alhamdulillah itu diakui sebagai aplikasi untuk bisa memantau, memonitor pergerakan proses inovasi yang ada di perangkat daerah. Itu Bu. Iya, baik sekali. Nah, tadi nih Pak Anjar tadi menyebutkan terkait kenyamanan ya, kenyamanan dalam bekerja gitu. Nah, ini mungkin erat kaitannya dengan poin penting dalam core values ini, salah satunya adalah harmoni. Harmonis, betul. Nah, kira-kira
sebenarnya apa sih permasalahan untuk membangun harmoni di dalam bekerja ini apa nih? Betul. Jadi memang persoalan kita kadang gitu ya, pimpinan atau rekan-rekan di bawah kadang mengesampingkan hal ini. Padahal harmonis itu sangat penting. Tadi yang kita sampaikan bahwa kondisi kantor yang nyaman dan harmonis itu akan menumbuhkan ide gagasan yang bagus. Betul. Sehingga ini kami bangun bagaimana keharmonisan ini kita jaga dengan masing-masing bidang, dengan keterbukaan Bu Ir, dengan egaliter gitu ya. Kita juga membuka masukan untuk penyusunan perencanaan ataupun baik pelayanan kantor di di internal sekretariat. Jadi intinya memang harmonis ini harus terus dijaga dengan mengkoordinasi dan mengkonsolidasi secara rutin. Jadi bidang-bidang kita arahkan untuk tidak ego sektor, untuk tetap humble gitu ya. Bagaimana berkomunikasi baik di internal maupun ke perangkat daerah. Karena kalau kita ini kan lembaga koordinasi. Jadi kalau skill komunikasi kita dengan perangkat daerah agak kurang bagus, ini akan menimbulkan ketidakharmonisan baik di internal Baprida ataupun di lingkungan Pemda. Nah, ini saya kira dengan bekal komunikasi yang bagus gitu ya, yang saya kira di internal Baprida cukup baik. Kita Bapak Kaban juga sangat terbuka ya dengan staf maupun P3K, THL bahkan gitu ya, kita selalu diskusi dan jika memang ide gagasannya bisa kita pakai, kenapa tidak gitu ya, meskipun itu muncul dari staf. Jadi tidak ada yang salah dengan itu, justru itu memunculkan keharmonisan di internal Bapeda yang kita kira ini akan menjadi bekal kita gitu ya, untuk bisa menumbuhkan suasana kantor yang nyaman. Itu mungkin Bu Ir. Ya, jadi ada contoh dari pimpinan, lalu kemudian tadi ada keterbukaan ya, komunikasi yang baik, transparansi itu salah satu yang mendukung ya, agar ya terkait adanya bagaimana memunculkan harmoni. Juga saya juga ini Pak, kegiatan-kegiatan seperti 17-an atau kita botrang gitu ya. Itu nah, kan itu kebersamaan ya, betul sangat menyenangkan lah ya. Betul. Dan bisa mencairkan suasana kita ya. Betul. Oke. Lalu kemudian wah, ini kaitannya dengan aspek yang jadi kelihatannya ini saling sangkut menyangkut saling berkaitan ya. Oke. Saling berkait. Jadi semakin digali kita jadi semakin paham, oh ternyata nilai-nilai ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Betul. Lalu kemudian tadi harmoni. Nah, kemudian kaitannya dengan kolaborasi nih jadinya ya, kolaboratif dengan core value kolaboratif. Nah, ini kira-kira bentuk kolaborasi apa saja yang paling berdampak terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung, atau mungkin dengan pihak-pihak eksternal gitu, seperti apa Pak? Mungkin bisa digambarkan. Jadi memang kolaborasi ini tadi yang Bu Irma sampaikan, ini core value ini saling terkait Bu Ir. Jadi kalau memang kita bisa menumbuhkan beberapa, saya kira itu akan men-trigger juga nilai-nilai yang lain. Jadi ketika harmonis di kantor bisa gitu ya, kita bisa menumbuhkan loyalitas pegawai. Kita juga bisa menumbuhkan kolaboratif di antara kita, baik di internal kita di Baprida ini. Segala persoalan, segala sesuatu kita selesaikan dengan tugas masing-masing bidang. Jadi posisi kolaborasi ini bisa kita artikan, kita maknakan bagaimana kita berkontribusi sesuai dengan porsi. Nah, dalam konteks perencanaan kita juga terapkan Bu Ir. Jadi konsep perencanaan ini teman-teman di Baprida ini sudah kita banyak diskusi bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Kita perlu kolaborasi. Jadi untuk mencapai sesuatu itu perlu kolaborasi baik di internal kita, Baprida, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan teknis di internal, baik menyusun konsep perencanaan. Jadi kalau kita susun konsep perencanaan tematik lah, contoh ya, kita kan di RPJMD ada beberapa tematik perencanaan yang memang membutuhkan kolaborasi. Jadi
bagaimana pentingnya kolaborasi ini untuk bisa mencapai tujuan organisasi atau pemerintah daerah yang lebih baik lah. Betul. Percepatan tadi akan muncul karena memang kolaborasi ini tidak muncul ketika kita tidak harmonis gitu. Betul. Dan memang kita tidak adaptif. Juga mungkin akuntabilitasnya juga tidak terjaga ya, agak sulit kita betul. menumbuhkan bagaimana kolaborasi bisa ditingkatkan karena kolaborasi ini terjalin atas dasar kepercayaan satu sama lain, saling menghargai, betul Bu Ir. Jadi memang kolaborasi ini betul-betul akan muncul ketika nilai-nilai core value ASN yang lain itu bisa diterapkan. Betul Bu Ir. Oke, nah ini menarik sekali ya rekan-rekan sekalian. Ternyata dari beberapa core value ini kita juga bisa melihat saling keterkaitan dan saling menunjang. Nah, yang nanti akan dapat meningkatkan bagaimana kinerja ya pemerintah dan akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tadi pelayanan terhadap masyarakat. Nah, mungkin saya cek lagi nih, kira-kira ada yang kurang nggak ya? Oh iya, terkait loyalitas. Nah, loyalitas tadi sempat disinggung juga nih Pak Anjar. Sebenarnya loyalitas itu apa sih? Apakah kita harus selalu manut kepada pimpinan gitu kan atau seperti apa? Nah, ini kan mungkin banyak yang mensalahartikan tanda gitu kutip. Ya. Nah, kira-kira penjelasannya gimana nih? Oke. Jadi konteks loyal dalam core value ASN ini bagaimana kita melakukan kontribusi yang optimal untuk organisasi, baik lembaga, pimpinan. Jadi memang bentuk loyal ini tadi banyak disalahartikan, apapun yang diperintahkan itu dilakukan. Nah, ini agak melenceng memang. Loyalitas itu adalah bagaimana kita menjaga sebuah organisasi, pimpinan dan kinerja Pak Bupati dari terjemahan visi misi. Jadi kita bisa loyal untuk mendorong itu. Jadi sebagai fungsi staf, kita harus memberikan gagasan yang terbaik, saran yang terbaik yang memang bisa menjaga seluruh mekanisme ini sesuai prosedur. Menurut saya itu. Jadi pegawai yang loyal itu ya kayak contoh kecil ya, kita tidak hitung-hitung lah ya. Karena kan kalau kita menghitung, wah saya tuh dapat apa, ngerjain ini dapat apa. Nah, ini kan bagian yang menurut saya kurang pas gitu ya. Jadi kita harus bicara bagaimana apa yang sudah kita berikan untuk Pemda. Bukan bicara Pemda udah ngasih apa ke saya kan gitu. Jadi kita harus dahulukan kewajiban ketimbang hak. Jadi ini loyalitas ini saya kira tadi berkaitan ketika harmonis ini terjaga ya, adaptifnya juga ada gitu ya. Akuntabilitas juga ada, terus value melayani itu ada. Saya kira loyalitas ini akan muncul. Bagaimana kita di pemerintah daerah ataupun di internal Baprida ini, para pegawai itu betul-betul menjaga marwah instansi, menjaga kinerja organisasi. Itu menjadi bagian yang penting menurut saya. Itulah bagian loyal gitu dari seorang ASN. Saya kira itu mungkin Bu Ir. Ya, jadi artinya mungkin ketika bercerita terkait marwah gitu ya, jadi bagaimana ASN ini bisa menjaga integritasnya di masyarakat, menjaga nama baiknya, Jadi bagaimana dia bisa menempatkan diri di dalam masyarakat bahwa saya ini membawa nama ASN gitu ya. Mungkin itu ya bagian dari loyal itu. Jadi memang loyalitas itu ya itu tadi, kita harus mampu menjaga diri kita, nama baik organisasi, nama baik perintah daerah di masyarakat, dan menjalankan fungsi dengan baik gitu ya. Ini yang kita dorong, kita harapkan seluruh ASN selalu kita ingatkan untuk menjaga integritas, melakukan perbaikan di sisi mekanisme yang mungkin lemah gitu ya, mungkin belum bagus. Nah, ini menjadi
acuan atau memicu teman-teman Baprida untuk melakukan yang terbaik. Itu Iya, mungkin Bu. betul. Jadi dengan adanya integritas ini, setiap ASN akan bersemangat tadi untuk Betul. membangun nilai-nilai core value yang lain ya, meningkatkan kompetensinya, meningkatkan daya adaptasinya, kolaborasinya juga, akuntabilitasnya dan sebagainya. Masya Allah, ini menarik sekali nih ya diskusi kita hari ini, rekan-rekan. Ternyata baru terbuka nih. Apa sih sebenarnya core values dari berakhlak ini ya? Jadi bagus juga ya namanya berakhlak ya. Berakhlak, bagus banget. Jadi benar-benar menggambarkan gitu ya. Setiap walaupun berakhlak ini adalah singkatan ya dari core value ini. Betul. Tapi ternyata benar-benar nilainya ini menggambarkan hal-hal yang harus dianut oleh seorang ASN. Oke, Pak Anjar, terima kasih banget Bu, atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi ya kepada teman-teman sekalian dan rekan-rekan sekalian dimanapun berada, juga mungkin kepada masyarakat. Sebenarnya apa sih core value ini dan bagaimana bisa menerapkan core value ini secara baik ya. Dan kemudian teman-teman di ASN juga semangat untuk lebih mengimplementasikan core values berakhlak ini di setiap instansinya dan khususnya di Baprida sendiri. Oke, Pak Anjar, hatur nuhun ya. Hapunten diri kelepatan sami-sami. Hatur nuhun rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Oke, mohon izin pamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.